Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Marilah kita memberi pujian dan kemuliaan hanya kepada Yesus Tuhan kita, sebab Ia baik. Saudara-saudara yang sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, baiklah kita mulai. Goedemorgen, broeders en zusters in de liefde van de Heer Jezus. Shalom. Laten we alleen van de Heer Jezus onze lof en eer uitbrengen, want Hij is goed. U staat al klaar om de Heer te vereren. Laten we daarom beginnen. Ibadah yang dilaksanakan saat ini, kami peralaskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. De dienst die we nu houden, baseren we in de naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede van God zij met u allen. Geliefde broeder en zusters, nats pembukaan terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." De opening tekst is genomen uit het evangelie naar Johannes, Johannes hoofdstuk 2 vers 4, dat als volgt luidt. "Wat wilt u van mij?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Saudara-saudara jemaat, pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Geliefde broeders en zusters van de Heer, onze schriftlezing als het woord van de Heer is genomen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. Maar laten we eerst bidden. Tapi sebelumnya, mari kami berdoa. Lof en dank zij u, Heer, dat we de dienst mogen bijwonen, hoewel dit in het huis van een ieder van ons is. Mogen uw Heilige Geest onze harten en ons verstand verlichten en ons de kracht geven gehoorzaam te blijven bij het uitvoeren van uw woord in ons leven van iedere dag. We bidden in de naam van Jezus, die de levende woord is, vol van waarheid. Dank u, Heer. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami dan menguatkan kami untuk hidup taat dalam melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, penuh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, Yohanes 2 vers 1 tot en met 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 bunyi begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Op de derde dag was een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was en ook Jezus. En zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van mij?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor de Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, "Vul de vaten met water." Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, "Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, "Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard." Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan, als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Begitu saudara-saudara bunyi pembacaan Alkitab bagi kami semua. Mudah-mudahan kami semua berusaha simpan firman itu dalam hati masing-masing. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara, ketoran semua pernah bikin pesta dan juga pernah ke rumah pesta. Apa itu pesta hari jadi, apa itu pesta kawin, tapi ketoran semua pernah bikin itu pesta. Sebelum pesta, sudah tentu ada persiapan.
Ya barangkali bisa ada sebuah komite, ada pemimpin pesta atau seremoni master. Dan biasanya persiapan itu harus mantap. Supaya bisa berawal dan berakhir dengan baik. Dan tidak berakibat yang tidak baik. Tapi saudara-saudara, manusia adalah manusia. Biar pintar bagaimana, biar sudah ada punya pengalaman untuk atur semua, tapi toh bisa terjadi ada gangguan, ada kekurangan. Dan kita akan belajar dari pesta perkawinan di Kana. Saudara-saudara, pesta perkawinan di Kana, Yesus ada di situ. Kadang-kadang orang bilang, Yesus juga pi pesta ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Dus, Yesus ada dalam semua situasi manusia. Dan Yesus siap bertindak untuk menjawab semua yang terjadi di dalam setiap situasi manusia. Kekurangan atau kelimpahan, Yesus bisa untuk bertindak, melakukan sesuatu berdasarkan statusnya sebagai anak Allah. Saudara-saudara, pembacaan tadi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu hanya terdapat di dalam Injil Yohanes dan tidak terdapat di dalam Injil sinoptis, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini berarti bahwa penginjil Yohanes mau menyatakan secara spesial, secara khusus, siapa itu Yesus. Apa arti kehadiran Yesus? Dan khususnya dalam pembacaan tadi, apa arti kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan yang tiba-tiba berproblem. Dan problem itu adalah kekurangan anggur atau kehabisan anggur. Yohanes menekankan apa yang dibuat Yesus, air menjadi anggur, itu bukan biasa begitu saja, tapi itu tanda. Tanda yang pasti akan diikuti dengan tanda-tanda lain. Dan tanda itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Pekerjaannya, statusnya. Yohanes mau tegaskan bahwa di dalam dan melalui Yesus dan pekerjaannya, kerajaan Allah dinyatakan dan Yesus dimuliakan di dalamnya sebagai anak tunggal Allah, di mana manusia mengalami sukacita. Geliefde broeders en zusters, onze schriftlezing van sonnet in Johannes 2, de versen 1 tot en met 11, kan alleen in het evangelie naar Johannes worden gevonden en niet in evangelie van synoptisch Matthäus, Markus en Lucas. Dit betekent dat de evangelist Johannes wil laten zien wie Jezus was, de betekenis van Jezus en speciaal aanwezigheid bij de bruiloft, waarin er zich plotseling een probleem voordeed. Namelijk het opraken van de wijn. Johannes benadrukte dat wat Jezus had gedaan, water wordt wijn, een wonderteken was dat absoluut gevolgd zou worden met andere wondertekenen. Dit wonderteken wees op de persoon Jezus, wie hij was, zijn werk en zijn status. Dat in en door Jezus
en zijn werk, het koninkrijk van God geopenbaard werd en Jezus verheerlijkt werd, waarbij de mensen van vreugde zouden ervaren. Karena itu saudara-saudara, mari kita ikuti apa sebenarnya yang diceritakan oleh penginjil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Laten we gaan volgen wat door de evangelist Johannes over de bruiloft in Kana werd verteld. Nog een keer, saudara-saudara, satu kali lagi, ada problem. Problem terjadi di tengah-tengah pesta perkawinan. Het probleem is een tekort. Het opraken van wijn tijdens een bruiloft in Kana. We kunnen hier enkele belangrijke dingen uit leren van de genodigden. Namelijk Maria, Jezus en zijn leerlingen. Kan ook de bedienden en de ceremoniemeester. Kita dapat belajar, saudara-saudara, beberapa hal penting dari mereka yang diundang. Antara lain Maria ibu Yesus, dan Yesus serta murid-muridnya. Tapi juga kita bisa belajar dari pelayan-pelayan dan pemimpin pesta. Yang pertama, apa yang kita belajar dari Maria, saudara-saudara? Saudara-saudara, Maria seorang ibu yang ikut rasa, ikut prihatin terhadap problem yang terjadi di tengah ramainya pesta perkawinan. Memang orang perempuan, dia cepat rasa karena dia punya perasaan halus. Ada satu dorongan untuk bagaimana dia bisa menolong. Dan kita lihat, saudara-saudara, Maria mengambil inisiatif pergi kepada Yesus untuk minta pertolongan Yesus. Maria tahu pasti tidak mungkin Yesus menolak permintaan Maria. Maria tahu pasti bahwa Yesus tidak mungkin diam atau pasif. Tidak mungkin Yesus menutup mata dan telinga terhadap problem yang terjadi. Menarik, saudara-saudara, Maria tidak bicara banyak. Maria cuma bilang, Maria cuma sampaikan itu problem. Mereka kehabisan anggur. Kita tidak tahu bagaimana nada daripada Maria dalam menyampaikan kepada Yesus. Apakah memang biasa saja bilang, ya dorang anggur habis. Oh, dengan satu tekanan, dorang punya anggur habis. Bagaimana nih? Barangkali begitu. Dan jawab Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Sepertinya Yesus mau bilang, aku tidak perlu campur. Ada pemimpin pesta. Itu bukan aku punya tanggung jawab. Barangkali, saudara-saudara, saatku belum tiba. Maria harus melihat Yesus saat itu, saudara-saudara, secara lain. Maria harus melihat Yesus bukan sebagai anaknya, sebagai manusia. Tapi Yohanes mau tekankan bahwa Yesus saat itu adalah anak Allah. Dan tidak perlu Maria mengatur Yesus. Yesus adalah anak satu-satunya dari Allah. Dan segala kuasa dan kemuliaan telah diberikan kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?
Jadi saudara-saudara, tidak segera Yesus bertindak sesudah Maria bilang itu problem. Sepertinya Yesus menolak permintaan ibunya saat itu. Tapi Maria tetap yakin Yesus akan menolong. Yesus pasti akan selesaikan problem itu. Walaupun Maria belum pernah melihat mujizat yang dilakukan Yesus anaknya. Tapi dia yakin saudara-saudara bahwa Yesus pasti akan memberikan pertolongan. We kunnen hier enkele belangrijke dingen uit leren van genodigden, namelijk Maria, Jezus en zijn leerlingen, kan ook de bedienden en ceremoniemeester. Maria was een moeder die meevoelde en het probleem in de gaten had dat plaatsvond tijdens de gezelligheid van de bruiloft. Maria nam het initiatief om aan Jezus hulp te vragen. Zij wist natuurlijk dat Jezus het onmogelijk zou afwijzen, zou zwijgen en niet passief zou blijven. Het was niet mogelijk dat Jezus zijn ogen en oren zou sluiten voor het opgekomen probleem. Het was opvallend dat Maria niet veel zei dan alleen maar tot Jezus te zeggen dat hun wijn op was. Jezus zei, wat wilt u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. Dus Jezus handelde niet direct. Het was alsof hij het verzoek van zijn moeder afwees. Maria was echter ervan overtuigd dat Jezus zou helpen, het probleem zeker zou oplossen. Hoewel Maria nooit eerder een wonder door haar zoon Jezus zag verrichten, nam zij het volgende initiatief, namelijk tot de bedienden te zeggen, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Saudara-saudara, walaupun Maria belum pernah melihat mujizat yang Yesus anaknya buat, tapi inisiatif Maria selanjutnya ialah pergi kepada pelayan-pelayan dan bilang, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Ini berarti ia mengajak pelayan-pelayan untuk tidak usah bertanya, tidak usah diskusiran, dumar, lakukan, kerjakan, taat kepada apa yang Yesus bilang, saudara-saudara. Maria dalam hal ini, saudara-saudara, juga harus belajar sabar. Belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Dalam waktu menunggu, manusia harus siap menerima apa yang menjadi kenyataan. Manusia harus dengar baik-baik suara Tuhan dan melakukan dengan percaya apa yang diperintahkan Tuhan atau apa yang difirmankan Tuhan. Sabar juga berarti berserah kepada Tuhan atau percaya saja kepada Tuhan. Lepaskan semua persoalan atau kesusahan kepada Tuhan dan menunggu serta berkata, kehendakmu jadilah. Sebagaimana Ibu Yesus belajar sabar dan percaya saja dan lepaskan semuanya kepada Yesus, kita juga diajar untuk bersikap yang sama seperti Ibu Yesus. Jezus moeder moest leren om geduld te hebben. Leren om te wachten op de tijd van de Heer. Tijdens de wachttijd moet men klaarstaan
om de realiteit te accepteren. Men moet goed naar de stem van de Heer luisteren en met geloof doen wat de Heer opdraagt of wat de Heer zegt. Geduld, ook volle overgave aan de Heer of alleen in de Heer geloven. Alle problemen en zorgen aan Hem loslaten. U wil geschieden. Zoals de moeder van Jezus moest leren om geduld te hebben, zo worden ook wij geleerd om ons, net als zij, te gedragen. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita belajar dari Yesus? Yesus memberi perintah, atau Yesus bilang kepada para pelayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Juga menarik, saudara-saudara, kita lihat bahwa para pelayan kerjakan apa yang dibilang, apa yang diperintahkan Yesus tanpa tanya. Ya, bisa saja para pelayan bisa saja bilang, loh, yang diperlukan anggur, bukan air, tapi syukur. Syukur mereka taat sesuai dengan apa yang dinasihatkan Maria kepada mereka. Saudara-saudara, ketaatan inilah yang memungkinkan terjadinya mujizat air menjadi anggur. Dan ini terjadi pada saat pelayan membawanya kepada pemimpin pesta untuk dirasa. Pemimpin pesta sebenarnya bilang, wow, anggur yang tidak kalah enak dengan anggur yang pertama, anggur yang berkualitas. Geliefde broeder en zusters en de liefde van Christus. Jezus gaf de opdracht aan de bedienden door te zeggen, vul de vaten met water. Wat hier ook zo opvallend was, dat de bedienden zonder vragen gehoorzaamden en deden wat er werd gezegd of werd opgedragen. Ze konden de vraag stellen, hoezo? Wat nodig was, was wijn, geen water. Deze gehoorzaamheid maakte het ontstane wonder mogelijk. Het water werd wijn. Dat ontstond toen de bedienden het brachten naar de ceremoniemeester om te proeven. Wauw, wijn dat niet onderdeed aan de eerste wijn. Wijn van zeer goede kwaliteit. Saudara-saudara, itu berarti bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yesus benar-benar adalah suatu tanda, saudara-saudara, bahwa manusia tidak bisa melakukan itu. Anggur dalam waktu yang paling singkat, 100 liter. Tidak tahu berapa ratus liter untuk banyak undangan, tapi toh terjadi, ada, dibuat oleh Yesus. Kita lihat bagaimana dengan pemimpin pesta, de ceremoniemeester. De ceremoniemeester berichtte verheugd aan de bruidegom. U hebt de beste wijn tot nu bewaard. Pemimpin pesta meneruskan berita gembira kepada mempelai. Kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang pertama, kabar yang tidak baik, yang membuat gelisah, yaitu kehabisan anggur atau kekurangan anggur. Kabar tidak baik berubah
menjadi kabar baik, air berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana dan siapa pembuat. Het nare bericht verandert in goede bericht. De ceremoniemeester wist niet hoe het kwam en wie het gedaan had. Saudara-saudara, ada satu lagu yang berbunyi, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu pasti nanti diketahui oleh semua orang yang hadir dalam pesta. Yesus sebagai anak Allah itu harus nyata. Dan semua orang akan mengaminkan bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Bagaimana firman ini akan berbicara kepada kita. Tadi lagu dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, semua orang harus tahu siapa Yesus. Er is een lied en ieder moet weten wie Jezus is. Lieve broeders en zusters, dalam ayat terakhir dikatakan bahwa dengan mengubah air menjadi anggur, Yesus menyatakan kemuliaannya. Air berubah menjadi anggur dilihat sebagai satu permulaan, sebagai tanda yang pertama di mana terang kemuliaan Allah bersinar di atas Yesus, bersinar di dalam Yesus. Dan murid-murid melihat jelas apa yang dikerjakan Yesus dan apa yang sementara terjadi. Akibatnya, murid-murid langsung percaya kepadanya. In het laatste vers werd gezegd dat men het veranderen van water in wijn, Jezus zijn grootheid openbaarde. Water veranderen in wijn werd gezien als het eerste teken waarin het licht van Gods grootheid op Jezus straalde. De leerlingen konden duidelijk zien wat Jezus had bewerkstelligd, wat er gebeurde. De leerlingen geloofden direct in hem. Pelajaran penting apa saudara-saudara yang kita belajar? De belangrijke les voor ons is, wij zijn als mens niet vrij van allerlei problemen, allerlei tekortkomingen. Pelajaran penting untuk kita selaku manusia tidak luput dari berbagai problem, berbagai kekurangan. Tapi Tuhan ada dalam semua problem dan kekurangan kita. Problem pribadi saudara sendiri, problem rumah tangga, problem suami dan istri, problem anak-anak, problem dunia ini. Pokoknya problem tidak pernah habis. Tapi yang pasti, saudara-saudara, Tuhan peduli dengan kita. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Selalu baru setiap hari. Ia tidak akan meninggalkan setiap orang yang datang menyampaikan problemnya kepadanya. Asal jangan paksakan Tuhan untuk segera ikut kita punya mau. Asal jangan kita paksakan Tuhan untuk cepat-cepat menjawab persoalanku,
cepat selesaikan problemku. Kita diminta untuk sabar, menunggu waktu Tuhan, taat, dan siap melaksanakan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, wabah virus corona menjadi problem besar. Tuhan Yesus bilang, saatku belum tiba. Bekerjalah, lakukan tugasmu dengan penyerahan diri yang sungguh kepadanya. Yakinlah Tuhan akan bertindak menolong dan menyelamatkan dunia ini pada waktunya. Dan kami semua pada waktu Tuhan. Sabar dan taatlah kepada firman-Nya dari hari ke hari. De Heer is bij al onze problemen en tekortkomingen. Persoon, gezin in deze wereld. Problemen zullen ooit eindigen. Maar vaststaat is dat de Heer zich om ons bekommert. De liefde en de hulp van de Heer zullen ook nooit opraken. Iedere dag steeds nieuw zijn. Hij zal in ieder die tot hem komt niet alleen laten, mits we hem niet dwingen om te voldoen aan onze verlangens. Mits we hem niet dwingen om snel een antwoord te geven of ons probleem op te lossen. We worden gevraagd om geduldig te wachten op de tijd van de Heer. Gehoorzaam en bereidwillig zijn wordt te doen. De epidemie met het coronavirus wordt een groot probleem. Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen, zei Jezus. Werk, voer je taak met ware overgave aan hem uit. Wees ervan overtuigd dat de Heer op zijn tijd zal optreden. Ons in deze wereld zal helpen en redden. Wees geduldig en gehoorzaam aan zijn woord, vandaag tot dag. Mudah-mudahan kita pribadi rumah tangga, kita juga mau tinggal percaya teguh pada Tuhan saja. Apapun yang terjadi, susah atau senang, hidup dalam kekurangan atau kelimpahan, senang atau sakit, hidup atau mati, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, anak Allah yang hidup, yang penuh dengan kemuliaan. Kepada Dia sajalah kita berharap, kita percaya, dan tinggal taat serta berserah. Hopelijk willen ook wij persoonlijk als gezin vast geloven in alleen de Heer. Wat er ook mogen gebeuren, zorgen of vreugde, leven in gebreken of in overvloed, gezond of ziek, leven of sterven. Jezus Christus is onze Heer, die vol glorie is. Alleen op Hem hopen wij, alleen in Hem geloven wij, gehoorzamen wij Hem en geven wij alles aan Hem over. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kami satu di dalam doa. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang pada pagi hari ini, hari Dominggu, hari Tuhan. Pertama-tama kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab sungguh Tuhan baik dan berkuasa dalam perjalanan hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu
Tuhan bisa merubah segala yang tidak baik, yang kurang baik menjadi baik. Tuhan berkuasa memenuhi dan pulihkan setiap keadaan kami yang kadang-kadang membuat kami mengeluh dan gelisah karena kekurangan berbagai hal. Puji Tuhan, di dalam tangan Tuhan ada semua yang kami perlukan. Sebagai orang percaya, kami tidak bisa menyangkal begitu hebat, begitu luar biasa. Tuhan sudah menyatakan pertolongan Tuhan yang besar dalam tiap diri kami masing-masing, baik orang tua, baik anak-anak, dalam setiap model kekurangan kami, dalam setiap model problem kami. Terima kasih Tuhan. Dalam problem hidup rumah tangga, suami dan istri, Tuhan lebih kenal, Tuhan lebih tahu bahwa tidak selamanya kehidupan ini berjalan dengan mulus atau berjalan dengan rata. Ada saat-saat di mana kami juga merasakan kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan mujizat daripada Tuhan yang bisa pulihkan keadaan hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kami serahkan setiap rumah tangga Kristen. Kiranya setiap rumah tangga Kristen dapat belajar daripada Maria, daripada para pelayan, daripada Yesus. Belajar sabar untuk pikul semua beban penderitaan. Belajar sabar untuk menunggu waktu Tuhan di dalam menjawab setiap pergumulan hidup yang berat. Bapa di surga, biarlah kami juga mau belajar untuk apapun terjadi. Dengan pertolongan Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami mau setia untuk taat dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Biarlah dalam segala sesuatu kami diajar untuk membaca apa rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kenyataan hidup yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Terutama bagi keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Sudah tentu selaku manusia, mereka merasa mereka ingin hidup bersama dalam umur yang panjang dengan kekasih mereka. Tetapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan lain daripada rencana dan kehendak kami manusia. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus sajalah yang akan terangi hati dan pikiran mereka masing-masing. Supaya pada akhirnya mereka belajar sabar dan bilang, kehendak-Mu jadilah. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dan bukan kehendak kami. Bagi keluarga-keluarga yang sementara bergumul dengan penyakit, menghadapi penyakit apa saja, termasuk wabah coronavirus ini. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha kesembuhan. Pekerjaan dokter dan suster, Tuhan memberkati. Supaya saudara-saudara kami dengan pertolongan Tuhan, mereka keluar daripada pergumulan yang berat ini. Dan mereka akan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, pendeta Moses Tahitu. Keluarga, istri, anak-anak meminta untuk didoakan karena ia juga diserang virus corona. Memang kami yakin dan kami percaya yang bisa menyatakan kuasa Tuhan untuk merubah segala penyakit untuk menjadi berangkat dari tubuh manusia adalah Tuhan. Karena itu kami serahkan pendeta Moses Tahitu
Kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan kepadanya, agar supaya pada waktu Tuhan dan bukan waktu kami, ia akan sembuh. Pengucapan syukur kami bawa kepada Tuhan. Semua ini kami minta dengan menyerahkan waktu dan metode penyembuhan di dalam tangan Tuhan saja. Semua orang pendeta-pendeta, majelis jemaat, anggota jemaat yang setiap hari bergumul untuk terlepas daripada serangan coronavirus. Tuhan kuatkan iman kami masing-masing, supaya di mana saja kami berada, kami tahu pasti kami tidak sendiri. Yang berkuasa atas tubuh kami adalah Tuhan pembuat tubuh kami, dan bukan corona. Karena itu Tuhan ajar kami juga untuk disiplin dengan apa yang telah dikasih tahu oleh pemerintah. Lockdown akan berjalan terus lagi selama 3 minggu. Dan orang akan lebih baik tinggal di rumah. Di dalam rumah masing-masing inilah, masing-masing rumah tangga melihat, membaca dan bertanya, apakah ada tanda-tanda kehadiran Allah di dalam rumah tangga Kristen masing-masing? Apakah ada tanda-tanda kemuliaan dalam rumah tangga Kristen masing-masing? Saat Tuhan memberikan kami koreksi, kalau belum ada tanda-tanda kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga, orang tua dan anak-anak, ajarlah kami untuk bertobat. Ajarkan kami untuk bisa melihat jauh ke depan, bagaimana kami harus melihat apa arti hidup yang Tuhan berikan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua kekasih-kekasih kami yang jauh dan dekat. Kami percaya bahwa kekasih-kekasih kami yang percaya kepada Tuhan, mereka pasti akan berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka pasti tidak akan takut kecuali kepada Tuhan. Karena itu siapkan kami Tuhan untuk masuk dalam minggu yang baru yang penuh rahasia. Biarlah kami tinggal kuat dalam percaya bahwa di mana saja kami berada, Tuhan berkuasa untuk pulihkan keadaan kami. Berkati rumah tangga masing-masing, berkati semua pendengar ibadah saat pagi ini. Tuhan juga berkati kedua saudara kami ini, Penatua Robnan Lohi dan Paul Latuputi. Kami sudah berada pada edisi yang ke-51. Inilah kemurahan dan berkat Tuhan kepada umat Kristen, kepada gereja Protestan Maluku di Belanda yang boleh menjadi saluran berkat untuk semua pendengar boleh menerima firman Tuhan. Semua gereja-gereja Maluku yang berada di tanah Belanda, sadarkan kami. Untuk kami melihat jauh ke depan, siapakah kami ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan saja pergumulan gereja ini di dalam tangan-Mu sendiri. Sempurnakanlah pinta doa kami Bapa. Apa yang kurang, Bapa tambahkan bagi kami. Yang salah, Bapa ampunilah. Semua dalam semuanya, kami dasarkan, kami serahkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Tuhan melindungi kami semua supaya kami semua selamat sampai bertemu kembali. Indah rencanamu Tuhan,